Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah mistis kiriman dari saudara kita yang berada di Jakarta ya, yang bernama Mas Iwan. Jadi Mas Iwan ini beberapa hari yang lalu menghubungi saya melalui Facebook dan menceritakan kisah mistisnya saat dia pulang ke kampung halamannya ya, di sebuah desa di Jawa Tengah ya. Oke, sebelum cerita ini kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa pencet loncengnya biar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video-video baru selanjutnya, dan juga biar saya tetap semangat untuk terus membawakan cerita-cerita mistis buat teman-teman di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, jadi orang tua Mas Iwan ini adalah orang asli Jawa Tengah ya. Jadi asli dari salah satu desa yang ada di Jawa Tengah. Yang kemudian ceritanya ortu Mas Iwan ini lari ke Jakarta karena hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga. Dan yang kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk menikah di Jakarta, dan dari hasil pernikahan mereka ini lahirlah Mas Iwan ya. Jadi sebenarnya sebelum Mas Iwan ini pulang kampung ke Jawa Tengah bersama keluarganya, dia ini sebenarnya nggak tahu kalau dia asli Jawa Tengah karena orang tuanya memilih untuk tidak menceritakan masalah mereka pada masa lalu ya. Saat itu tiba-tiba orang tua dari Mas Iwan ini mendapat telepon dari mungkin tetangga atau keluarga mereka yang ada di kampung, mengabari bahwa orang tua mereka dalam keadaan sakit. Jadi ibunya bapak Mas Iwan ini saat itu sakit dan terus-menerus memanggil-manggil nama anaknya, yang anaknya ini ya bapak Mas Iwan ini. Saat mendapat kabar seperti itu, orang tua Mas Iwan ini sebenarnya bingung, ini mau pulang apa enggak ya. Kita udah kabur dulu, jadi kita udah lama sekali nggak ketemu mereka di kampung, dan mereka memang selama ini tidak pernah pulang karena takut kalau hubungan mereka lagi-lagi dipermasalahkan oleh keluarga yang ada di kampung. Tapi saat itu ibu Mas Iwan ini bilang ke bapaknya, jadi udah, kita gak apa-apa wis, kita pulang aja, kita dulu udah salah, kita pulang sekalian kita minta maaf sama orang tua kita kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang kampung ya, dengan mengajak Mas Iwan ya. Dan sebelum mengajak Mas Iwan ini, ibaratnya dia diberitahu sama orang tuanya kalau sebenarnya dulu mereka itu gini-gini gitu. Jadi akhirnya Mas Iwan ini tahu background dari keluarganya yang ada di kampung saat itu. Saat itu akhirnya mereka sekeluarga memutuskan untuk berangkat pulang kampung ke Jawa Tengah ya. Dan selama perjalanan ini sebenarnya ya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Mereka pulang kampung bawa mobil, dan
Semuanya normal menurut Mas Iwan sampai akhirnya mereka melewati sebuah hutan yang mendekati kampung mereka. Jadi kampung tempat asal orang tua Mas Iwan ini kalau mau ke situ harus melewati hutan dulu ya. Ini mereka mulai, singkat cerita, mereka mulai memasuki hutan dan mendekati kampung mereka ini, dan sampai akhirnya mereka bertemu dengan semacam tugu yang berada di kiri dan kanan jalan ya. Dan bertuliskan nama dari desa tersebut, yang kemudian bapak dari Mas Iwan ini bilang, udah, kita udah sampai. Ya ini Wan, bapak dulu orang asli sini memang. Jadi kamu harus tahu, sebenarnya kamu itu masih punya kakek dan nenek, tapi karena kesalahan bapak sama ibu, jadi kamu nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi saat itu dari kejauhan itu udah mulai terlihat ada tugu, semacam tugu di kiri dan kanan jalan yang bertuliskan nama desa tersebut ya. Saat mereka mulai dekat, terlihat ada sebuah warung yang berada di kiri jalan dekat sekali dengan tugu. Saat itu Iwan bilang, "Mah, Pak, kita makan aja dulu bentar, gimana? Aku lapar. Nanti palingan aku nanti juga gak enak kalau makan di rumah nenek, kan aku gak pernah ke situ," kayak gitu. Akhirnya bapak Mas Iwan ini, ya udahlah, kita berhenti dulu di situ, kita makan-makan sekalian, nanti kita bungkuskan buat kakek nenek kamu ya. Akhirnya mereka berhenti di warung tersebut dan mulai masuk ke warung tersebut dan memesan makanan ya. Saat masuk ke warung ini, Mas Iwan merasakan ada semacam perbedaan suhu dari di luar dan area dalam warung ini. Jadi di dalam warung ini suasananya cenderung adem seperti itu ya, khas warung di pedesaan lah kayak gitu. Yang lama-lama Mas Iwan ini makin ngerasa makin dingin kayak gitu. Jadi sampai Mas Iwan ini memakai jaket saat itu karena ngerasa udah mulai kedinginan dia. Dan ternyata orang tua Mas Iwan juga merasakan yang sama. Akhirnya mereka juga memakai jaket saat itu. Mereka pun mulai memesan makanan gitu. Jadi Mas Iwan dan orang tuanya ini sepakat untuk pesan nasi campur dan segelas teh hangat untuk mereka. Akhirnya pesanan pun sudah jadi, dan saat pesanan ini dikasih sama yang jaga warung, Mas Iwan ini melirik ke arah penjaga warung yang mengantar pesanan mereka saat itu. Menurut Mas Iwan, muka penjaga warung ini sebenarnya normal, cuma agak sedikit pucat ya. Tapi Mas Iwan di situ mengabaikan, dan dia mikir mungkin orangnya lagi agak sakit apa gimana kayak gitu. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan ya. Saat Mas Iwan ini mulai makan, entah kenapa dia ini kayak kaget seperti itu. Jadi Mas Iwan ini seperti nggak pernah makan makanan yang seenak ini. Jadi saat itu Mas Iwan ini makannya lahap sekali. Saat minum teh juga dia merasakan tehnya ini luar biasa enak dan wangi saat itu. Tidak terlalu manis dan rasanya ini pas lah. Entah lupa juga orang tua Mas Iwan ini pesen sama penjaga warung untuk membungkuskan beberapa makanan untuk mereka bawa ke rumah ya. Jadi mereka bertiga ini makannya ini sama-sama lahap saat di warung itu, saking enaknya saat itu.
Saat itu Mas Iwan ini berpikir mungkin karena udara dingin, terus habis perjalanan jauh dan mereka juga lapar. Akhirnya makanan ini terasa begitu enak dan dia nggak mikir macam-macam saat itu. Dan pada saat selesai makan dan mau dibayar, entah kenapa pemilik warung ini menolak uang yang disodorkan oleh bapaknya Mas Iwan. Jadi waktu mau bayar ini pemilik warungnya bilang, udah Pak, nggak usah. Seketika bapak Mas Iwan ini ya bingung loh, kan kita makan di sini Mbak, masa nggak usah bayar kayak gitu, nanti Mbak rugi kayak gitu. Udah nggak apa-apa Mas dari jauh kan, nggak apa-apa itu, nggak usah dibayar, saya ikhlas kok kayak gitu. Dan saat itu bapak Mas Iwan ini tetap maksa untuk membayar makanan yang mereka makan dan mereka bungkus saat itu. Tapi pemilik warung ini lagi-lagi gak mau menerima pembayaran dari bapaknya Mas Iwan, sampai mereka itu ngerasa gak enak banget itu. Yang anehnya saat itu mereka ini sebenarnya tidak sendirian ya. Jadi ada beberapa orang yang juga makan di situ. Tapi setelah Mas Iwan perhatikan, mereka yang makan di situ ini habis makan ternyata ya langsung keluar aja gitu, gak bayar, gak apa kayak gitu. Mas Iwan ini sempat heran, masa ini warung gratis apa gimana gitu. Tapi karena pemilik warung yang terus-terusan gak mau untuk dibayar, jadi akhirnya mereka juga pergi juga dengan membawa bungkusan yang sudah mereka pesan. Sebenarnya saat itu orang tua Mas Iwan dan Mas Iwan sendiri juga ngerasa gak enak ke pemilik warung, karena ya gimana, mereka makan kayak gitu tapi gak mau dibayar. Ya sekaligus heran juga, masa ada warung gratis tapi orang-orang yang makan di situ juga habis makan langsung keluar gitu aja kayak gitu. Yang anehnya, dari banyak orang yang makan di situ kemudian keluar melewati keluarga Mas Iwan, tidak ada satupun orang yang menoleh atau menyapa lah istilah. Jadi kalau kayak kita di warung itu, kalau kita udah selesai makan terus kita keluar melewati beberapa orang kan biasanya kita paling enggak kita senyum lah atau menyapa ke orang tersebut untuk permisi, minta jalan. Saat itu tidak ada sama sekali yang permisi atau senyum atau. Jadi mereka itu habis makan ya udah langsung berdiri langsung pergi gitu aja, tatapannya kosong kayak gitu, langsung keluar dari warung lalu entah kemana gitu. Akhirnya setelah selesai dari warung, Mas Iwan dan keluarga ini melanjutkan perjalanan menuju kampung, karena menurut bapak Mas Iwan ini udah dekat sekali, paling setengah jaman juga udah sampai kayak gitu. Setelah melewati tugu yang ada dekat warung tadi, Mas Iwan merasakan kalau udaranya ini tiba-tiba berubah. Jadi yang dari tadinya adem tiba-tiba agak mulai panas dan dia memutuskan untuk mencopot jaket yang dia pakai tadi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah keluarga mereka atau di rumah nenek Mas Iwan ini. Di situ Mas Iwan melihat ke sekeliling kampung selama mereka melewati jalan di situ sampai menuju ke rumah neneknya ini. Ternyata di situ kampungnya masih tergolong sederhana ya. Jadi ada beberapa rumah yang sudah tembok dan ada beberapa lagi yang masih dari kayu. Dia merasakan suasana di kampung ini begitu asri, tenang sekali, berbeda jauh dengan Jakarta yang hingar-bingar semacam itulah. Mereka akhirnya masuk dan saat itu
orang tua Mas Iwan ini lupa kalau mereka ternyata udah membawakan bungkusan dari warung tadi ya, dan meminta Mas Iwan untuk mengambil bungkusan yang sudah mereka pesan tadi untuk kakek nenek Mas Iwan ya. Akhirnya Mas Iwan ini kembali ke mobil dan mengambil bungkusan, kemudian kembali lagi ke rumah neneknya. Saat Mas Iwan sampai di rumah ini, dia melihat keadaan neneknya ini memang sedang sakit karena sedang berbaring di kamar dengan keadaan yang memang terlihat sangat gimana ya, kayak orang tua yang sakit kayak gitulah. Kemudian kakek Mas Iwan ini setelah ketemu sama Mas Iwan dipeluk, kemudian dicium keningnya oleh kakeknya ini. Dia tanya ke Mas Iwan, "Kamu bawa apa, Nak?" Kayak gitu. Mas Iwan menjawab, "Ini bungkusan makanan, Mbah. Ini tadi pesen di warung di atas itu." Mbahnya Mas Iwan atau kakeknya Mas Iwan ini tanya, "Loh, warung di mana?" Mas Iwan menjawab, "Itu tadi di yang dekat perbatasan yang ada tugunya itu." Di situ kakeknya Mas Iwan ini kelihatan mikir gitu. Yang kemudian Mas Iwan tanya, "Emang kenapa toh, Mbah?" Kakeknya menjawab saat itu, "Lah mana ada warung sih di situ. Dari mulai perbatasan sampai kampung sini, lalu sampai perbatasan atau keluar sana, itu nggak ada warung sama sekali. Di kampung sini itu warung cuma dua. Satunya warung sembako dan satunya warung gorengan, dan nggak ada lagi warung, apalagi di perbatasan atau di luar desa." Saat itu Mas Iwan kaget dan dia bilang, "Lah tadi kita istirahat di situ dulu karena aku lapar, Mbah. Aku juga makan dulu kalau di situ." Saat mendengar itu, entah kenapa raut muka kakek Mas Iwan ini langsung berubah ya. Dia pun mengajak Mas Iwan ke belakang rumah. Jadi dia merangkul Mas Iwan, kemudian diajak ke belakang, dan di belakang rumah ini ada semacam tempat duduk dari bambu yang kemudian dilapisi dengan kain-kain bekas ya saat itu. Mereka pun duduk di situ, dan saat duduk ini mbahnya ini atau kakeknya ini mulai menceritakan kepada Mas Iwan bahwa warung yang dimaksud Mas Iwan ini sebenarnya gak ada, tapi memang dari dulu entah warga sekitar atau orang yang memang kebetulan lewat di situ seringkali melihat ada semacam warung yang saat dilihat ini, di dalam warung tersebut ini sosok penjualnya ini sebenarnya sosoknya itu hitam dan tinggi. Jadi warga sekitar dan orang yang memang lewat saja di situ seringkali mendapat teror dari warung itu atau wujud warung yang ada di situ. Dan seringkali ketika orang yang habis dari situ, rata-rata itu mereka itu pasti mengalami kejadian, entah itu kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Saat itu Mas Iwan mendengar cerita itu kaget sekali. Masa iya ada kayak gitu itu? Karena selama ini Mas Iwan hidup di kota besar dan tidak pernah mengalami hal semacam itu ya. Saat itu tiba-tiba Mas Iwan ini teringat dengan bungkusan yang dia bawa, yang tadinya dia pesan di warung tersebut. Dia pun lari ke depan mengambil bungkusan itu, masih ada, dibawa ke belakang saat itu. Dan di hadapan kakek Mas Iwan ini saat bungkusan itu dibuka, bungkusan itu ternyata hanya berisi tanah dan belatung yang sangat banyak sekali.
Jadi waktu bungkusan itu dibuka, itu ternyata isinya kayak gitu. Jadi seketika Mas Iwan ini kaget dan langsung mau muntah saat, karena dia ingat kalau dia juga makan di warung itu tadi. Mas Iwan lari ke kamar mandi di situ dan muntah-muntah saat itu, banyak sekali muntahan. Karena mendengar Mas Iwan muntah, bapak dan ibu Mas Iwan ini melihat keadaan Mas Iwan. "Wan, kamu kenapa?" kayak gitu. Saat itu Mas Iwan ini nggak bisa jawab dan dia hanya menunjuk bungkusan yang berisi tanah dan belatung yang ada di meja itu, di depan kakeknya itu. Orang tua Mas Iwan ini seketika kaget, loh isinya kok kayak gitu. Dan akhirnya sekali lagi kakek Mas Iwan ini menceritakan apa yang dia tadi ceritakan kepada Mas Iwan. Seketika itu orang tua Mas Iwan ini juga langsung muntah-muntah saat itu, dan mereka bertiga ini seketika merasa nggak enak badan dan agak panas lah kayak gitu. Mereka pun akhirnya istirahat di dalam, dan saat itu hari sudah mulai malam ya, sekitar habis isya. Di situ mereka bertiga ini masih bertanya-tanya itu loh, kejadian yang menimpa mereka ini kok gini sih, kenapa gitu loh. Bahkan bapaknya Mas Iwan ini sampai panas sekali badannya dan mukanya ini merah kayak gitu loh, sambil berkeringat ya. Akhirnya karena kakeknya Mas Iwan ini khawatir, akhirnya dia memanggil salah satu ustadz atau orang pintar yang ada di kampungnya ini untuk melihat keadaan mereka bertiga ya. Dan setelah ustadz itu datang, mereka bertiga ini dilihatin sama ustadz ini, dan kemudian ustadz ini bilang, "Oh, kalian habis diganggu ya tadi," kayak gitu. "Sebaiknya kalian semua sekarang wudhu cepat dan kalau bisa sholat isya dulu, nanti coba saya bantu untuk agar gangguan yang tadi kalian alami tidak berefek ke kalian nantinya." Seperti itulah kira-kira. Akhirnya mereka bertiga ini berwudu dan kemudian sholat isya secara berjamaah yang diimami oleh bapaknya Mas Iwan ini. Selesai sholat, ternyata di ruang depan sudah ada semacam kendi yang kemudian saat mereka bertiga ini duduk, Pak Ustadz yang dipanggil oleh kakeknya Mas Iwan ini mulai menuangkan air ke masing-masing gelas. Jadi sudah disediakan ada kendi dan 3 buah gelas di situ. Dituangkan saat itu dan dibacakan semacam doa-doa lah oleh Ustadz tadi, dan kemudian mereka suruh minum. Akhirnya setelah selesai mereka minum, Pak Ustadz tadi bilang, "Udah, kalian sekarang istirahat, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Insya Allah sudah tidak ada apa-apa lagi," kayak gitu. Dan Pak Ustadz itu pun pamit lagi. Saat itu mereka memutuskan untuk tidur, dan saat tidur ini Mas Iwan ini mimpi. Jadi mimpi dia ini seolah-olah berjalan kaki menuju keluar desa ke arah tugu tadi yang ada warung tadi. Dia berjalan kaki terus-menerus. Dan saat sampai di tugu ini, dia kaget karena ternyata warung yang ada di situ udah nggak ada dalam mimpi Mas Iwan. Jadi di situ itu hanya ada semacam gerbang yang terbuat dari batu lah ya. Dan saat Mas Iwan melihat ke dalam gerbang itu, ke arah dalam gerbang itu, dia melihat banyak sekali sosok-sosok astral yang ada di situ. Semuanya memandang Mas Iwan saat itu, dan salah satu sosok di situ yang badannya tinggi dan hitam besar,
keluar dari gerbang dan seolah-olah mau menarik Mas Iwan ke dalam situ. Tapi Mas Iwan ini menolak dan berusaha melepaskan cengkraman tangan dari sosok ini, tapi susah sekali. Saat itu Mas Iwan teriak-teriak, aku gak mau kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba saja Mas Iwan ini terbangun. Saat terbangun ini ternyata ayah dan ibu Mas Iwan ini juga mimpi yang sama seperti Mas Iwan, dan mereka bertiga ini bangun dalam kondisi berkeringat yang sangat deras itu. Saat itu Mas Iwan bingung, ini aku salahku apa kok diganggu kayak gini ini kenapa gitu. Akhirnya saat itu menunjukkan jam 2 malam dan Mas Iwan serta bapak dan ibunya gak bisa tidur lagi, jadi mereka bertiga ini ke ruang depan untuk ngumpul lah kayak gitu biar agak tenang. Saat itu Mas Iwan bilang ke bapak ibunya, Pak, Bu, aku kalau kayak gini caranya mending aku pulang aja ke Jakarta. Aku gak kuat kalau di sini diganggu kayak gini. Saat itu orang tua Mas Iwan ini coba menenangkan Mas Iwan. Oh ya udah, sabar dulu aja, besok kan kita bisa tanya gitu. Akhirnya hari udah pagi dan pagi itu Mas Iwan memutuskan untuk segera pulang kembali ke Jakarta karena dia udah merasa sangat tidak nyaman di situ. Saat itu Mas Iwan ini ditahan oleh kakek neneknya karena mereka baru bertemu setelah bertahun-tahun, bahkan dari Mas Iwan kecil ini mereka gak pernah tahu. Tapi Mas Iwan ini bersikeras untuk kembali ke Jakarta karena gangguan yang dia alami udah kayak buat Mas Iwan ini nggak tahu gitu loh, bingung mau terus di situ takut tapi gimana kayak gitulah. Singkat cerita akhirnya Mas Iwan pun saat itu pulang ke Jakarta sendirian dengan membawa mobil orang tuanya, sementara orang tua Mas Iwan ini tetap berada di kampungnya menunggu neneknya yang sedang sakit ini. Dan Mas Iwan akhirnya bisa sampai kembali di Jakarta dengan selamat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Mas Iwan karena sudah membagikan cerita pengalamannya saat pulang kampung ini kepada saya. Semoga cerita dari Mas Iwan ini bisa menghibur kita semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang mau cerita pengalaman mistis ataupun pengalaman apapun, langsung aja kalian hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih udah mendengarkan video ini sampai habis dan salam sukmo, salam rahayu.